So, modul ini saya ambil dari buku saya yang judul People Development Handbook. Kita masuk pada agenda yang pertama, Essential of Learning Need Analysis. Jadi, ada shocking data, training itu dampaknya hanya 6-10% terhadap pekerjaan. Jadi, kalau orang dikirim training, artinya training itu bukan obat dari segala macam kinerja yang bermasalah. Sebenarnya nggak begitu. Training itu dia hanya mengobati 6-10% dari performa organisasi. Kenapa? Kalau kita belajar PDCA, PDCA itu kan ngajarin kita kan, yang membuat organisasi itu tidak perform, itu ya bisa jadi urusan bisa jadi urusan metode kerjanya, bisa jadi urusan mesinnya yang bermasalah, bisa jadi masalahnya adalah material, bisa jadi mother nature atau lingkungannya. Artinya apa? Kalau dengan 5M ini saja, ini sudah 1/20 nih. Kemudian diteliti lebih jauh lagi, ternyata impact training itu nggak besar. Impact training itu 6-10% dari performance organisasi. Nah, kalau memang kemudian training itu dampaknya cuma 6-10%, terus gimana pertanggungjawaban kita? Karena yang namanya training itu kan mahal ya. Ini learning investment ini. Perusahaan berinvestasi atau peserta berinvestasi untuk ikut belajar. Tentunya kemudian investasi ini maunya ada return of investment-nya dong, ada timbal baliknya dong. Yang saya invest nggak rugi dong. Supaya itu tidak terjadi, supaya hasilnya maksimal 6-10% itu benar-benar kita dapetin, maka lahirlah berbagai mazhab learning and development. Mazhab yang paling awal kalau di industri, mazhabnya disebut sebagai mazhab instructional design. Jadi mazhab ini lahir pada saat Perang Dunia Pertama. Waktu itu kan para perwira mereka saling berperang kan, antar negara mereka saling berperang. Dampaknya para perwira itu meninggal, dan untuk menghasilkan perwira itu jalurnya panjang di militer itu. Terus kemudian Amerika mereka berpikir ya, gimana ya caranya supaya kita bisa menghentikan perwira-perwira yang meninggal itu dengan cepat. Nah, dari persoalan itulah kemudian muncul instructional design. Para ahli-ahli psikologi, para ahli pendidikan, para ahli perilaku, kemudian mereka berkumpul merumuskan sebuah pendekatan supaya bisa menghasilkan perwira dengan lebih cepat. Dan produknya adalah instructional design ini. Instructional design ini salah satu framework yang familiar, disebutnya EDDE. E yang depan itu adalah analisis, training need analysis. Habis itu D yang pertama dan kedua adalah program design and develop. Terus kemudian I-nya adalah program implementation, E-nya adalah program evaluation. Terus kemudian di perkembangan berikutnya lahirlah E kemudian ditambahi R, reinforcement. Terus materi kita itu ada di sini sekarang. Ini adalah bagian paling awal dari proses training. Kemudian kalau setelah menghasilkan TNA, proses berikutnya adalah kita mengembangkan learning programnya melalui design and develop. Bedanya apa nih? Design sama develop. Kalau desain itu kita mendesain dari awal. Jadi kita belum punya modulnya, kita belum punya learning programnya. Kalau develop itu kita sudah punya nih learning programnya seperti apa, tapi kita mengimprove learning programnya. Itu yang disebut sebagai develop. Kemudian kita mengenal implementation. Di implementation ini apa yang akan dilakukan? Yang dilakukan sesimpel apa yang sudah kita desain, kemudian kita deliver. Metodenya apa saja? Ya bisa jadi untuk deliver ini, metodenya adalah education, atau exposure, atau experience. Apa itu education? Education itu contohnya adalah training, contohnya adalah facilitating. Nah, ini beda nih. Jadi bisa jadi saya sudah belajar jadi seorang trainer yang baik, belum tentu belajar sebagai seorang facilitator yang baik. Bedanya apa? Dibagi kuadran begini ya. Ini konten, ini proses, ini individu, ini kelompok. Training itu posisinya di sini. Kita mendeliver konten, kita mendeliver materi, dan yang kita deliver ke kelompok. Facilitator itu ada di sini, facilitating. Jadi kita nggak mendeliver ilmu,
tapi kita mengawal proses pembelajaran dengan facilitating. Fokusnya adalah memecahkan masalah, dan pada saat proses memecahkan masalah itu, kita berkoordinasi dengan kelompok. Nah, ini beda nih, ilmunya beda. Terus dengan cara apa lagi selain education? Caranya adalah dengan exposure. Exposure itu learning from others. Kita belajar dari orang lain. Metodenya apa? Metodenya bisa jadi coaching, bisa jadi mentoring, bisa jadi shadowing, bisa jadi buddying. Nah, ini disebut sebagai exposure. Di program implementation bisa jadi nggak cuma education ataupun exposure, tapi experience. Metodenya apa kalau experience ini? Metodenya adalah on the job training. Apalagi metodenya adalah project improvement atau project assignment atau job assignment atau rotation dan lain seterusnya. Itu metode-metodenya. Jadi, kalau kita melihat mappingan ini, ternyata ilmunya learning development itu besar banget. Training itu bagian kecil dari proses learning development. Terus kemudian nilai ini maksudnya apa nih? Nilai ini adalah impact-nya. Pada saat kita cuman training saja, impact-nya itu ternyata maksimal 10%. Nah, kalau exposure itu impact-nya 20%. Kalau experience, impact-nya 70%. Kok bisa training itu impact-nya 10%? Sesederhana ini. Jadi, ada penelitian namanya Ebbinghaus Curve. Setelah 1 jam, orang mendengarkan training, itu 50% memorinya itu hilang. Sudah nggak ingat lagi. Itu manusiawi ya. Dan itulah kenapa kalau 50% saja memorinya lupa, bagaimana kemudian orang akan mengimplementasikan di tempat kerja. Dan setelah di research, ternyata impact training cuma 10%. Yang lebih besar adalah exposure, dan lebih besar lagi adalah experience. Setelah diimplementasi, terus proses berikutnya apa? Proses berikutnya tentu dievaluasi dong. Apakah learning program yang saya deliver itu bagus atau tidak? Kalau menggunakan pendekatan education, itu sebenarnya yang paling cocok metode evaluasinya ini, reaction and learning. Kalau tambahin dengan exposure, maka kemudian evaluasi yang paling cocok adalah reaction, learning, dan behavior. Pada saat menggunakan pendekatan experience, maka evaluasinya sampai di sini. Bisa dilakukan sampai di sini. Reaction itu happy atau enggak happy, suka atau enggak suka. Jadi pada saat undang peserta ikut training Anda, kemudian dievaluasi, ditanya, kamu suka enggak dengan training yang barusan kamu ikutin? Orangnya bilang, saya suka. Berarti evaluasi level 1 atau reaction Anda sukses. Nah, kemudian evaluasi level 2 itu learning, pre-test sama post-test. Dari hasil post-test ternyata ada peningkatan skor. Nah, kalau itu terjadi, maka proses evaluasi level 2-nya itu sukses dilakukan. Level 3-nya apa? Level 3-nya adalah behavior change. Setelah training, kemudian di coaching dengan exposure, kemudian 2 bulan, 3 bulan berikutnya dilakukan survei. Perilakunya berubah atau tidak? Kalau perilakunya berubah, berarti evaluasi level 3-nya berhasil. Ini evaluasi level 1, ini evaluasi level 2, ini 3, dan yang terakhir adalah evaluasi level 4. Evaluasi level 4 itu apa? Evaluasi yang hubungannya dengan impact to business. Jadi oke, perilakunya sudah berubah, tapi berdampak nggak terhadap bisnis? Diimplementasikan nggak sehingga kemudian bisnisnya menjadi lebih bagus? Kalau berdampak, maka evaluasi level 4-nya sukses. Apakah TNA itu hanya berdasarkan dengan kompetensi? Jawabannya tidak. Jadi, ini pendekatan baru. Pendekatannya saya ambil dari Josh Bersin. Sekarang corporate university itu perkembangannya ya tidak mau lagi disebut sebagai corporate university, tapi capability academy. Bedanya apa? Kalau corporate university itu mainnya di level 1 dan di level 2 ini. Kalau capability academy itu mainnya di level 3 dan di level 4. Jadi gini, TNA itu kita bisa ambil dari 4 cara yang berbeda, 4 jalur yang berbeda. Yang paling bawah itu adalah TNA yang disebut sebagai incidental training. Bentuknya apa? Bentuknya adalah emerging ya, bentuknya adalah ad hoc,
bentuknya adalah mentoring dan apresiatif. Maksudnya apa ini incidental training ini? Incidental training ini adalah training-training yang sifatnya mandatori. Mandatorinya dari mana? Ini kita samain nih definisinya ya. Mandatorinya ini adalah mandatori dari undang-undang. Contohnya apa? Contohnya kalau punya karyawan pasti terikat dengan undang-undang yang dikeluarkan oleh Kemenaker. Nah, di Kemenaker itu mereka mensyaratkan training-training khusus yang harus diikuti oleh perusahaan. Contohnya training petugas pemadam kebakaran. Kalau karyawan Anda 100, itu setidaknya ada satu orang yang harus punya sertifikat pemadam kebakaran tipe D. Atau punya mekanik listrik. Nah, itu diwajibkan oleh undang-undang untuk dapat sertifikat teknisi listrik. Nah, yang sifatnya undang-undang ya. Jadi kalau itu diatur di undang-undang dan undang-undang mewajibkan, kemudian kita bikin TNA-nya tuh. Karyawan saya itu diwajibkan undang-undangnya 1, 2, 3, 4, 5, dia harus punya sertifikat 1, 2, 3, 4, 5. Aktualnya itu karyawan saya sudah punya atau belum? Kalau belum punya, berarti TNA bisa dimainkan di sini. Yang kedua adalah Training and Development Excellence. Jadi TNA-nya itu diambil dari kompetensi gap di sini. Dan saya percayanya satu hal begini, kalau organisasi itu, wah organisasi saya berubah-berubah terus nih, kompetensinya juga ikut berubah. Kalau yang namanya organisasi, dia berubahnya skup pekerjaannya nggak besar, sebenarnya secara nama kompetensinya nggak berubah. Kompetensi itu kan gabungan dari skill kan ya. Biasanya yang berubah adalah skillnya, bukan kompetensinya. Terus level 3 nih. Level 3 adalah talent and performance improvement. Ini sudah ngomongin yang diomongin adalah performance improvement. Jadi capability academy tadi itu baseline-nya adalah di performance improvement. Jadi udah nggak ngeliatin kompetensi nih. Kita akan tutup mata dengan yang namanya kompetensi. Yang kita fokusin adalah KPI-nya apa, orangnya sudah perform atau belum. Fokusnya pada KPI-nya, fokusnya pada targetnya. Jadi bukan pada kompetensi atau keahliannya. Yang terakhir adalah organization capability. Organization capability itu kita mengidentifikasi core of the core-nya perusahaan yang membuat perusahaan itu unik. Dan kemudian kita fokus untuk mengembangkan uniqueness-nya perusahaan tadi itu. Yang disebut sebagai organization capability. Problemnya sekarang begini, kalau kita fokus hanya pada level 1 dan level 2 saja, maka impact-nya adalah perusahaan tidak akan terganggu secara operasional. Kalau kita fokus di level 1 nih, undang-undang mensyaratkan harus punya petugas pengawas pencemaran udara. Nah, kalau kita nggak punya, kita disemprit sama Kemenaker. Sehingga yang terjadi operasional perusahaan akan terganggu. Tapi kalau kita punya, maka operasional perusahaan akan lancar. Di satu sisi, kalau kita hanya fokus pada level 1 dan level 2, operasionalnya saja nih yang tidak terganggu. Tapi kita nggak bisa kasih edit value yang besar. Karena edit value di organisasi itu terjadi pada evaluasi level 3 dan level 4. Terus kemudian kalau ngomongin TNA nih, cara menganalisanya gimana? Semakin ke bawah, ini cara identifikasinya semakin gampang. Sebaliknya, semakin ke atas, cara mengidentifikasi kebutuhan learning programnya itu semakin challenging. Pada saat kita berbicara implementasi semakin ke bawah, implementasinya mudah. Semakin ke atas, semakin challenging. Kalau kita berbicara value bagi organisasi, semakin ke atas, ini value-nya tinggi. Semakin ke bawah, value-nya rendah. Jadi kalau level 1 itu saya menyebutnya sebagai mandatory need analysis. Kalau level kedua itu saya sebutnya sebagai kompetensi need analysis. Level 3 itu saya sebut sebagai development need analysis. Level 4 saya sebut sebagai performance need analysis. Dan lagi-lagi semakin ke atas itu cara mengidentifikasinya semakin sulit. Semakin ke bawah itu semakin mudah. Kita mulai masuk dari mandatory need analysis. Jadi, seperti saya singgung tadi, perusahaan itu mereka harus punya license to operate untuk menjalankan perusahaan. Jadi, ada izin untuk mengoperasikan perusahaan.
Contohnya kalau di pertambangan itu diwajibkan tuh pengawas itu punya POP, pengawas operasional pertambangan. Itu wajib tuh. Kalau perusahaan tambang nggak punya POP, ketahuan sama orang ESDM, itu biasanya akan kena semprit. Dan yang pasti kalau bergerak di perusahaan, itu diawasi oleh Kemenaker. Kemenaker itu mempersyaratkan tuh harus ada tenaga ahli yang punya sertifikat K3 umum di perusahaan. Kalau nggak ada insiden, nah itu bisa jadi license to operate perusahaan itu akan terancam. Jadi maksudnya mandatory certification adalah kebutuhan learning program yang tujuannya adalah untuk meng-close gap atau memenuhi requirement dari perundang-undangan. Outputnya apa pada saat kita bikin mandatory need analysis ini? Pada saat kita sudah punya mandatory certification metric, itu kita akan gampang untuk mengidentifikasi mandatory need analysis. Kemudian yang kedua, kita perlu punya nama-nama karyawan yang akan disertifikasi untuk mendapatkan license to operate. Ini yang disebut sebagai mandatory metric. Jadi sebelum kita ngelakuin training need analysis berdasarkan mandatory tadi itu, milikin dulu metrik mandatory certification ini. Jadi identifikasi itu. Perusahaan saya itu core bisnisnya apa? Kalau core bisnisnya itu rumah sakit, maka perlu baca undang-undang dari Kemenaker dan dari Kementerian Kesehatan. Karena undang-undangnya nanti akan keluar dari situ. Ini contoh-contohnya ya. Kita baca dulu ada Permen LH nomor 03 tahun 2009. Di sini disebutkan perusahaan itu harus punya manajer pengendali pencemaran air. Nah, kita identifikasi kemudian. Oke, kalau memang perusahaan itu harus punya training ini, sertifikat ini, di perusahaan kita yang harus punya mandatory certification ini posisi apa ya? Kita identifikasi. Oh, ternyata orang-orang di environment and managerial superintendent dan officer itu harus punya sertifikat ini. Orang-orang di Camp Lead Author, Corporate Enviro harus punya sertifikat ini. Orang-orang di AFL Operation itu harus punya di pencemaran air. Begitu juga di undang-undang yang lain. Nah, ini identifikasi tuh. Undang-undangnya apa yang diwajibkan dari undang-undang itu, terus kemudian kita refer ke perusahaan kita kalau sertifikat ini itu harus dimiliki di posisi apa. Nah, kemudian habis itu kita mappingin tuh. Oh, ini kan sudah muncul nih nama-nama targetnya. Berarti kita mappingin di tempat kita itu atas nama ini diwajibkan sertifikat apa, sudah terpenuhi atau belum. Kalau belum terpenuhi, maka mandatory need analysis terjadi di situ. Jadi melihat harusnya dia punya sertifikat ini, tapi dia belum punya sertifikat ini. Ada gap di situ, itu mandatory need analysis terjadi di situ. Ini saya kasih beberapa referensi ya. Jadi kalau mau cari referensi yang dari Kemenaker, masuk ke link ini, nanti dicari itu undang-undangnya apa saja ya yang berkaitan dengan license to operate. Kemudian SKKNI dari BNSP ini saya juga sudah kumpulkan. Ini skema-skema dari SKKNI yang dikeluarkan oleh BNSP. Nanti cara nyarinya, identifikasi dulu. Saya industrinya dari industri apa, kemudian di link yang saya bagikan ini sudah dipandu untuk mencari dulu dari panduan saya core bisnisnya apa. Nah, habis itu ada skema-skema dari BNSP. Lagi-lagi saran saya perlu baca secara detail apakah undang-undang yang ada BNSP ini, skema-skema ini apakah wajib, apakah sunnah, atau yang ketiga komplementari. Jadi komplementari itu dia diwajibkan tapi nggak ada konsekuensinya. Untuk mandatory need analysis itu bikin Excel kurang lebih nanti seperti ini nih. Nama-nama karyawan Anda ya, dimasukin semuanya di sini. Ini nih atau nomor induk karyawan Anda. Kemudian ini atasannya siapa, karyawannya siapa, dan seterusnya. Yang A ini jangan dirubah. Kemudian yang sheet 2 ini posisi-posisinya apa? Contohnya di sini ada OHS Manager, itu license-nya adalah ahli K3 umum nih. Kemudian ada SMK 3, ada lead auditor, ada NIBOS, dan seterusnya. Terus kemudian untuk posisi electrical, maintenance area manager, itu mandatory certification-nya apa saja yang dibutuhkan, ini mappingin semuanya dulu ya.
Terus kemudian sheet ketiga ini existingnya nih. Nanti yang dimasukkan di kolom B ke kanan. Kolom A ini jangan dirubah-rubah di B ke kanan ya. Terus kemudian nanti kalau mau melakukan mandatory need analysis, tinggal yang query sampai existing ini hide aja. Nanti bagiin aja ini ke karyawan Anda. Mereka cukup ngisi nick di sini, dia akan muncul mandatory certification-nya yang dibutuhkan apa, statusnya seperti apa. Nah, nanti kalau ini kosong, ini belum ada ya statusnya, berarti ini adalah mandatory need analysis yang perlu dijadwalkan oleh karyawan Anda. Ya, contohnya nanti di sini mereka tulis untuk tahun ini saya mau ngambil SMK 3 auditor sama lead auditor SAS 18001. Oke, kita sekarang lanjut ke kompetensi need analysis. Apa ini? Ini adalah TNA atau training need analysis yang dilakukan dengan cara mencari gap kompetensi di posisi-posisi tertentu. Kalau mau melakukan kompetensi need analysis ini, perlu punya 3 dokumen utama. Dokumen yang pertama adalah kompetensi metrik per posisi, kemudian yang kedua adalah training metrik per posisi, dan yang ketiga adalah individual competencies assessment. Kita mulai dari kompetensi metrik per posisi. Jadi per posisi itu harus punya yang begini nih. Ini contohnya nama posisinya ini ya. Capex Project Management and Construction Management. Departemennya adalah Corporate Project Management dan Engineering Design. Oke, kita sudah tahu nama posisinya, nama departemennya. Kemudian kita identifikasi tuh untuk posisi Capex Project Management dan Construction Management, kompetensi yang dipersyaratkan apa ya? Feasibility study. Level berapa? Level 4. Kompetensi kedua yang dipersyaratkan, budget management. Level berapa? Level 4. Yang ketiga, project management. Level berapa? Level 5. Yang kelima apa? Business process management. Level 4. Terus dan yang kelima adalah engineering construction planning. Levelnya adalah level 4. Ini yang dipersyaratkan. Kalau sudah punya kompetensi metrik ini akan mudah. Tinggal nanti kita lakukan assessment saja kan. Untuk posisi Capex Project Management and Construction Manager, contohnya namanya adalah Banu. Si Banu ini untuk visibility study, dia sudah di level berapa? Level 2. Oh, berarti ada gap dong. Yang dipersyaratkan 4, aktualnya 2. Nah, kalau ada gap begini, ini perlu diisi. Kita perlu hadir di dalamnya. Kompetensi need analysis, nanti produk akhirnya begitu. Kalau kompetensi metriknya sudah punya, TNA-nya akan gampang. Tapi saya belum punya nih kompetensi metriknya. Apa yang perlu saya bikin? Apa yang perlu saya lakukan? Pertama, kalau belum punya, harus menyepakati dulu. Saya akan membuat kompetensi berapa level. Contohnya saya bikin, kalau di tempat saya ya, saya pernah bantuin di 5 level. Ini level 1, level kedua, level ketiga, level keempat, level kelima. Jadi kompetensi level 1 itu disebut kompetensi knowledgeable. Yang kedua comprehension, yang ketiga practitioner, yang keempat adalah advanced, dan yang kelima adalah expert. Nah, habis itu baru kita define skill-nya berdasarkan bisnis model, bisnis proses, dan job desk. Mengembangkan kompetensi itu berdasarkan beberapa cara. Yang pertama adalah pendekatannya value driven. Value driven itu kalau sudah punya visi, misi, kemudian value-nya organisasi, bisa turunkan dari situ. Biasanya yang pendekatan value driven ini nanti produknya adalah leadership competencies atau soft skill competencies. Cara kedua adalah dengan melakukan pendekatan job driven. Yang keempat, itu pendekatannya saya sebutnya sebagai bisnis proses. Bisnis proses itu seperti apa pendekatannya? Kalau di HR contohnya, nama departemennya kan ada IR biasanya. Terus kemudian ada HCIS, kemudian ada Learning and Development, kemudian ada Total Reward, kemudian ada Talent Acquisition, kemudian ada Talent Management. Nah, kalau berdasarkan bisnis proses, kita lihat nih, bisnis prosesnya departemen itu apa sih? Yang pertama kan direkrut dulu ya, habis direkrut kemudian orang itu dikembangkan oleh LND. Habis dikembangkan, terus kemudian orangnya dibayar. Kemudian
kita tahu pada saat dinilai performanya oleh PM, itu ada orang-orang yang kinerjanya terbaik, masuk talent management. Kemudian sepanjang jadi karyawan pasti ada hubungan industrial, maka ada IR. Nah, kalau bisnis proses itu sesederhana begini, tambahin aja katanya di belakang. IR management, TR management, PA management, TA management, talent management, HCS management, L&D management. Nanti baru diidentifikasi skillnya apa saja yang dibutuhkan. Begitu juga di proses-proses yang lain. Contohnya di production. Production itu dari awal sampai akhir apa, tinggal ditambahin manajemen. Tadi kita sudah ngomongin mandatory need analysis sama kompetensi need analysis. Bisa menggunakan development need analysis. Maka development need analysis itu contohnya begini, Pak Yusuf itu posisinya adalah HR manager. Dia diakses oleh HR director, kompetensi sebagai HR manager itu sudah fulfill semua. Kemudian Pak Yusuf itu direkomendasikan oleh HR director untuk next karirnya menjadi HR director. Nah, pada saat itu yang diakses bukan di current position, tapi di kompetensi next level position. Itu yang disebut sebagai development analysis. Terus ada satu lagi bisa menggunakan performance need analysis. Kita ambil dari job desk, kita kembangkan karyawan kita dan kompetensi yang diturunkan dari job desk. Kompetensinya kompetensi yang mana? Kompetensi di current position. Contohnya tadi kalau Pak Yusuf, dia itu posisinya HR manager. Tadi kan kita ngaksesnya berdasarkan kompetensinya Pak Yusuf di current position, di posisi HR manager. Ternyata setelah diakses, Pak Yusuf itu nggak punya masalah, nggak punya gap di current kompetensi. Sehingga kemudian kita bisa merekomendasikan, Pak, Bapak nggak perlu akses lagi di current position, tapi di career aspiration. Jadi contohnya Pak Yusuf mau ditempatkan di posisi HR Director. Nah, itu kemudian Pak Yusuf diakses untuk posisi HR Director. Itu yang disebut sebagai development need analysis. Jadi pada saat ada gap-nya untuk future position, di situ TNA lahir. Tapi ada lagi, satu lagi nih, cara untuk mendapatkan TNA. Dari mana? Performance need analysis. Maksudnya seperti ini. Tadi kan kita menurunkan kompetensi itu berdasarkan job desk. Ini saya ambil contoh nih. Ini ada posisi talent management and acquisition specialist. Setelah diturunkan dari job desk, kita ketemu kompetensi yang dibutuhkan adalah talent acquisition and mobility. Ini di level 4. Talent and succession management di level 4. Career management di level 3. Performance management di level 2. Dan learning development management di level 3. Di satu sisi, ternyata KPI-nya itu ini. Fulfillment of vacant position. Talent availability, timely talent mapping analysis complete. Kemudian cost saving from recruitment and placement activities. Kalau kita lihatin di sini antara kompetensi dan KPI kadangkala nggak match nih. Artinya ada KPI yang belum tercover di kompetensi. Contohnya kalau ngomongin fulfillment of vacant position, ini bisa dipenuhi dari talent acquisition and mobility. Kemudian talent availability bisa jadi dipenuhi dari ini, kompetensi ini, dan kompetensi yang ini. Kemudian timely talent mapping analysis completed. Ini bisa jadi dipenuhi dari ini dan dari ini nih. Kemudian cost saving from recruitment and placement activities. Nah, ini belum ada nih kompetensi yang bisa membuat orang talent management and acquisition bisa memenuhi KPI ini. Cost saving from recruitment and placement activities. Nah, karena hal itulah kemudian muncul kompetensi based analysis. Kompetensi ini membantu karyawan kita untuk bisa mencapai KPI-nya. Caranya seperti apa caranya? Identifikasi dulu semua KPI di perusahaan. Kemudian dari sini KPI yang ada itu langkah kedua identifikasi kompetensi yang dibutuhkan seperti apa untuk mencapai KPI tersebut. Kemudian identifikasi pengembangannya dan yang terakhir adalah melakukan personal assessment. Kurang lebih contohnya seperti ini. Jadi ada posisi dia punya KPI enlarge per conveyor capacity. Sukses kriterianya apa? Sukses kriterianya seperti ini. 1 sampai dengan 12.
Nah, 1 sampai dengan 12 ini training need-nya apa? Oh, struktur analisis, bell conveyor design calculation, engineering drawing, tender process, project management, dan safety permit. Habis itu apa yang dilakukan? Habis itu ya seperti tadi ya, orang yang punya KPI ini kemudian disodori. Yang masih challenging untuk mencapai KPI itu sukses kriteria yang mana? Oh, saya bermasalah dengan understanding policy standar kriteria atau yang ini able to develop engineering drawing. Berarti TNA-nya apa? TNA-nya nanti adalah engineering drawing.